azure ya pepanganan bi hararati asari dzikri kalawan panas tapak zikir. Bainau maka satunya zikir iku kanari kaya geni bila fi sholati kalawan beda baca sholawat ala nabi ngatas nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina asara maka satunya ya asar atau tetapak ya pengaruh ya sholawat iku baridun kang adem. Waman kasura lamu waman tesabong kasura ake opo lamu daging Yaman kasurat maka ake opo sahwatu sahwat Yaman alladzi maka tekang yutpi ukang maramakan atau marumkeun atau memadamkan itu memadamkan ya ladzi asyawat aing sahwat iku huwa taladzi iku al ju'u luwe atau lapar. Waman kasurat sawatu waman tesapa wong iku kasurat ake apa sawatu sawat Yaman kasurat maka ake apa junubuhu pira-pira dosa Yaman wa ya utaya zunub iku alatikang tuhjibuhu kang halangan ya zunub ya Yaman anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Waman tesapa wong iku kasurat ake apa junubuhu pira-pira dosa Yaman kosa maka keras apa qalbuhu ati Yaman balam yakbal maka ora nerimo Yaman al mawaidho ing nasihat. Wa man tasaba wong kosa ake apa qalbuhu ake wa apa keras wa man kosa wa man tasaba iku kosa keras apa qalbu ati Yaman guriko maka atau goriko bikaskeun maka kakerem atau tenggelam ya Yaman piapati dunia ing dalam pira-pira bahaya dunia wajinatnya lan hiasannya dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Taufik hidayah dan yang mudah tercurah kepada kita semua. Maqalah yang nomor 12 dari Yahya bin Mu'adz Ar-Raji, beliau berkata, nah ini mengibaratkannya satu tahap demi tahapnya itu mengandung pengaruh dari kehidupan manusia, terutama manusia itu kan untuk menjalankan kehidupan ini banyak rong-rongannya. Ya awal-awal kan hilang. Kita kan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan proses kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu tantangannya itu banyak. Kenapa sobat banyak? Karena manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Antara ditetapi atau dibarengi dengan akal dan nafsu, kedua-duanya ini ya, itu ada dalam diri manusia itu ibaratnya berkompetisi. Makanya ada istilah fastabiqul khairat. Jadi manusia berkompetisi. Jika itu kalah ya, akalnya gagal dia untuk menggapai hadiah. Jika nafsunya kalah dia akan meraih hadiah itu. Sebetulnya ini ya, diantaranya yang bisa menggagalkannya, menggagalkan tujuan kita. Itu diantaranya itu kata para ulama, nggak ada lain itu pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya itu. Ya, cara mengolahnya supaya kita perjalanan itu mulus. Diantaranya seperti itu. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Raji, beliau berkata mangkasur sabuhu kasur lamu. Siapa orang banyak makannya, banyak warak berarti ya. Ya kalau banyak warak ya banyak mangan itu. Ya, gitu, dikit-dikit mangan gitu. Jadi antara kita sama Rasul kan bedanya cuma dikit ya. Bedanya di dikit doang gitu. Ya, kalau Rasul enggak itu mangan sedikit, tidur sedikit. Kita dikit-dikit mangan, dikit-dikit tidur gitu. Beda cuma sedikit ya. Itu kalau warungnya itu banyak ya. Tapi kalau sampai sedang enggak apa-apa itu timbul di situ.
Nah otomatis lah, kalau secara fisik sih kuat, ya kalau fisik sih enak, makanya ya itu gemuk, itu banyak dagingnya. Beda lagi, ada lagi banyak orang, ada sebagian ulamanya itu banyak makan. Buat apa itu? Buat biar tenang zikir. Ya tenang zikir. Jadi kalau nggak makan banyak, zikir nggak tenang. Karena itu nggak ada masalah. Ya masalah, bahkan bagus. Ya, bahkan bagus, dianjurkan, disunahkan. Itu mimbabi malayatimul wujub illa bi wajib gitu. Seandainya itu ya supaya bisa ya menyampaikan kewajibnya, wasilah itu lah bisa jadi wajib gitu. Ada bisa jadi wajib, jadi sunnah gitu. Ya kalau bisa kita nyaman dengan kenyang, ya terus nggak apa-apa kenyang. Ya, kalau daripada kita perut keroncongan itu nggak konsentrasi. Makanya di bab sholat ya, di sholat juga sama, ya, dianjurkan. Nah, dianjurkan. Kalau di bab sholat, ya, kalau sebelum sholat itu kita harus taprig ya, taprig. Ada taprig gitu. Taprig itu mengosongkan dari hal-hal yang belum kita lakukan sebelum sholat. Jangan sampai merengek-rengek gitu keinginan pas di dalam sholat. Contoh kita ya, kalau misalnya sholat harus dikosongkan dari pengen kencing gitu, pengen pipis, buru-buru pipis, atau haus, atau lapar, ya gitu. Daripada kan itu gelisah nantinya itu. Ya makanya harus taprig. Ya, walaupun ketinggalan berjamaah gitu, daripada perut kita keroncongan, kita paksa nggak enak, ya harus taprik. Itu sunnah taprik. Nah, ada yang taprik, ada juga tabrid. Itu tabrid ya. Kalau tabrid itu kan misalnya kalau cuaca, memang kan ya idealnya waktu utama itu ideal itu awal waktu. Ya. Tapi kan sebagian ulama sengaja kalau sholat zuhur itu nggak sampai jam 12:30 ya. Gimana nunggu ademnya aja. Cuacanya kan gitu. Misalnya sampai adem itu jam 1:30 ya, 1:30 aja sholatnya. Ya tabrid. Kenapa ya? Ada taprig dan tabrid ya. Ya supaya apa? Supaya tenang ibadah. Supaya tenang. Jadi kan gitu, menghadap dengan Allah. Ya kalau misalnya cuaca seperti kita di sini ya, walaupun siang juga ya insya Allah, apalagi sekarang makan kita didukung dengan fasilitas yang bagus itu. AC-nya, kipas angin ya. Wah udah gak usah tabrid juga, emang udah adem gitu. Ini dulu kalau dulu seperti itu, memang cuacanya kurang bagus karena panas. Kalau waktu panas kan nggak enak gitu, jadi tunggu dulu gitu sampai nggak ini, walaupun jam 2 nggak apa-apa, itu tabrid. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang memang membantu untuk ibadah itu dianjurkan. Nah seperti makanan. Sebetulnya ini bukan larangan yang mutlak ya, kalau banyak makan enggak, itu takutnya ada. Kalau bahasa ini makan ihtiyat, ya, ihtiyat. Biasanya kalau banyak makan ya suka ngantuk ya, kalau banyak makan ya suka penghalang gitu. Tapi kalau misalnya makanan banyak ya, tapi dengan cara makan itu kan bisa tenang ya kan gitu. Ini insyaallah contoh, ada sebagian ulama ya ba'dul auliya, sebagian aulia dia punya tarekatnya gitu, kasratul aklu, banyak makan, gitu ya. Kenapa banyak makan? Kenapa begitu dia makan ya, waktu meskipun banyak, nanti si perutnya itu yang tadinya kembungnya itu ya itu hancur, cepat hancurnya dengan panasnya zikir. Karena zikir itu panas, ya ta'ala zikir itu. Mau zikir la ilaha illallah itu Allah atau subhanallah. Kalau banyak kan itu jadi panas, itu kan panas sebetulnya. Itu pengaruh zikir itu panas. Makanya kalau orang banyak zikir itu harus ngaji. Gitu. Kalau nggak ngaji banyak yang itulah. Karena panas itu. Ya, panas di situ. Ya. Nah, kalau di dalam kitab Kifayatul Adqiya ada cerita masalah zikir kanar itu seperti geni. Nah, itu. Beda lagi salawat. Kalau salat adem ya mau dibaca sekian ribu atau bisa 100.000 enggak pengaruh salawat itu. Ya adem ya.
Itu paina asara baridun adam. Itu. Nah ini biasanya kan kalau orang banyak waregnya itunya pasti banyak dagingnya. Waman kasura lamu kasura sawatuh, siapa orang ya yang banyak dagingnya ya banyak syahwatnya gitu. Yang kena keinginan. Ya, kan kalau misalnya kan banyak enak-enakan keinginan itu macam-macam daknya itu timbul syahwatnya. Ya, ini salah satu untuk bisa memadamkan syahwat yaitu dengan lapar. Makanya kan itu dalilnya supaya orang itu dianjurkan harus nikah itu ya masyarul sabab manis tatatu minkumul bat fal yatazawwaj fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj gitu. Paling tadi pabisyam fa inna wijang gitu. Wahai maha pemuda, jika kamu punya bekal ya udah kawin aja. Itu akan menyelamatkan pandanganmu, menyelamatkan farjimu. Kalau nggak kuat ya puasa. Karena puasa itu bisa memecahkan syahwat. Ya. Puasa itu ya ternyata gitu. Jadi gitu. Jadi ini tahapan proses kita supaya apa? Supaya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu lancar. Ya, mulai diri kita untuk menjaganya. Ya, jadi ambil sikap dengan pertengahan aja gitu ya. Terlalu lapar jangan, terlalu kenyang jangan. Seperti itu. Nah, di situ ada puasa ya, puasa kan paling afdolnya itu kan puasa kayak puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari. Ada ulama yang puasa sampai setahun 2 tahun, emang ada, nggak cuma dan dimakruhkan oleh ulama. Kecuali kita punya ijazah dari guru khusus, itu. Tapi kita sebaiknya tuh jarang ya, jarang. Ya di situ. Ya, kalau pengen puasa kayak itu ada di ke puasa Dalail di Cirebon itu Dalail silakan puasa sampai 3 tahun itu puasa Dalail khairat itu. Ketika syahwatnya itu kencang banyak kasur junubuhu ya nantinya banyak melanggar ya. Kalau syahwat diumbar itu ya, lama-lamanya itu meskipun dia itu nggak bisa nahan, saking senangnya nggak bisa nahan ya. Jadi banyak celah dosa-dosa yang dilakukannya. Nah ini yang dikhawatirkan dari banyak dosa itu bisa menghalangi hubungan kita dengan Allah. Itu kan proses menuju Allah kan terhalang gara-gara banyak keinginan. Nah inilah yang jangan sampai itu manusia terganggu perjalanannya gara-gara itu syahwat. Makanya salah satu pecahkan syahwat itu dengan jangan banyak dosa gitu ya. Kemudian waman kasurat junubu kosa kolbu, dosanya banyak ya hatinya keras. Kalau dosa banyak hatinya keras, artinya malam yakfa amal. Jadi hatinya keras itu tidak menerima nasihat ya, mau diajak benar juga susah gitu. Karena udah merasakan kenikmatan itulah ya. Kenikmatan syahwat ada yang muncul dari syahwatnya. Maka waman kosa kolbu goriko dikasih rauhnya di apati dunia wa jinatiha. Maka siapa orang yang hatinya keras ya dia itu tenggelam di bahaya-bahaya dunia dan hiasan dunia. Adalah gitu nggak mau apa-apa lagi ya, apalagi badan sehat ya, uang banyak ya, wajah cakep populer jabatan tinggi semua itu pas tinggi. Siapa yang kuat di situ itu apati dunia itu ya. Bahaya dunia itu bukan kenikmatan dunia, bahaya dunia ya, tapi menurut dia bukan nikmat ya, tapi kan jangan sampai ya, gara-gara dia di dunia yang sebentar itu ya sebentar aja dulu. Nah itu ya sebentar di dunia itu. Jadi akhirnya kan kesenangan yang abadi itu tidak diperoleh gara gitu ya, di dunia ya kesenangan dunia ambil sama kesenangan di sorga beda. Itu Nabi Allah Adam alaihissalam ya, di sorga itu berapa lama Nabi Adam ya? Cuma 3 jam di sorga itu ya. Mudata palam ana mudata muksi ya. Adam nabina Adam alaihissalam itu cuma salah satu saat ini 3 jam itu.
Tapi jamnya jam akhirat bukan jam dunia. Gitu. Jamnya jam hari-hari dunia, hari akhirat. Satu hari di akhirat itu kan 1000 tahun, 1000 tahun dunia. Kan gitu. Jadi kan Nabi Adam itu jumlahnya tuh sekitar 250 tahun di sorga itu. Kalau dibandingkan di dunia. Kalau dibandingkan di akhirat cuma 3 jam. Di sorga Nabi Adam dulu 3 jam, tapi kalau dihitung di sini dunia itu 250 tahun. Itu Nabi Adam. Jadi sedikit ini, sedikit dunia itu. Jamnya kalau jamnya jam di situ, ya. Sehari itu 1000. Wal maqala asari satra an Sufyan Sauri rahimahullah wallahu alam bisawab. Maksudnya